Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 8 yang berbunyi, "Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah beriman percaya kepada Kristus bukan karena telah pernah melihat dengan kasat mata. Penulis dari surat 1 Petrus ini, yaitu Simon Petrus, harus mengakui kenyataan yang sangat menakjubkan tentang tidak dapat melihat dengan kasat mata, akan tetapi bisa dan dapat mengimani dan mempercayai bahwa Tuhan Yesus Kristus itulah bentuk dan wujud yang secara manusiawi nyata. Dia tidak bertahan di tempat yang maha tinggi, tapi hadir berada di antara umat manusia di tempat yang maha rendah, dan sekarang melalui Roh Kudus berada di dalam hati kita umat manusia. Penulis dari surat ini pernah langsung melihat Tuhan Yesus dengan mata kepalanya sendiri, yang tidak sama seperti para pembaca suratnya sepanjang zaman hidup kita umat manusia ini. Rasul Simon Petrus ini dalam 1 Petrus 1 ayat 8 mengatakan, "Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan." Maksudnya adalah bahwa kita seluruh umat manusia di seantero muka bumi ini yang telah berketetapan hati untuk beriman percaya kepada Kristus adalah bukan karena kita sama seperti para murid Tuhan Yesus yang adalah eyewitness atau saksi mata dulu, akan tetapi posisi kita tidak sama seperti para murid yang telah melihat langsung Tuhan Allah Bapa yang telah menyatakan dirinya berwujud nyata pada diri manusiawi Yesus Kristus itu. Dan kita dapat mengasihi Tuhan Yesus Kristus adalah bukan karena kita diperintahkan untuk melakukannya, melainkan semata-mata karena hanya oleh pertolongan Roh Kudus, sehingga kita pun mulai melihat betapa besarnya kasih-Nya kepada kita umat manusia di dunia ini. Selaku umat manusia, kita tidak sekedar mendengar bahwa Dia mempedulikan orang-orang seperti kita, tetapi kita juga mengalami sendiri keajaiban dari kehadiran Kristus yang tidak terlihat dengan kasat mata itu, namun oleh kuasa pertolongan Roh Kudus sajalah, maka kita dapat menikmati hidup yang benar-benar secara nyata bahwa Dia itu ada dan berada bersama kita pribadi maupun keluarga, dimanapun kita bertempat tinggal, di dalam setiap masa apapun pada waktu hidup kita di dunia miliknya ini. Di masa pencobaan oleh datangnya wabah atau pandemi COVID-19 kepada umat manusia yang adalah sebagai ujian terhadap iman percaya kita kepada Kristus yang masih belum kita ketahui kapan akan berakhir ini, justru oleh berkat kehadiran Roh Kudus yang tidak terlihat dengan kasat mata itu pun menghasilkan dua hal penting bagi kita orang beriman percaya kepadanya, yaitu pertama, adanya sukacita yang tak terlukiskan walaupun berada dalam situasi wabah pandemi sekarang ini. Kedua, untuk masa yang akan datang, pengharapan akan keselamatan yang kekal itu bisa dan dapat diwujud nyatakan dan dinikmati dengan lebih sempurna lagi. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami sungguh harus tetap beriman percaya kepada Kristus walaupun kami tidak melihat langsung kehadiran-Mu dalam wujud manusiawi Tuhan Yesus Kristus itu di tengah kehidupan kami sehari-hari. Namun kami percaya, dan dengan iman percaya itu sendiri
Kami tahu dasar hidup kami di dalam melaksanakan hidup dan kehidupan kami ketika Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk menikmatinya di dunia ini. Sehingga ketika juga hadirnya suatu hidup yang tidak menyenangkan, maka kami harus sungguh-sungguh berserah kepadamu bahwa kami harus mengandalkan kuasa kasih pertolongan Roh Kudus, sehingga ketika pencobaan-pencobaan dari kuasa jahat termasuk sakit penyakit yang sedang kami alami sekarang ini, apapun bentuk penyakitnya, terlebih juga akibat pandemi COVID-19 saat ini, kami dimampukan untuk sungguh-sungguh merasakan bagaimana sebagai orang yang beriman percaya tanpa harus melihat, tapi kami percaya Tuhan ada hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Sambutlah akan harapan dan doa kami ini senantiasa ketika kami juga sedang dalam masa-masa perawatan akibat gangguan kuasa sakit penyakit apapun juga. Kami percaya bahwa Tuhan akan memakai sarana maupun alat yang sungguh-sungguh boleh kami imani, kami percayai, berupa perawatan para medis, dokter, obat, dan juga perhatian segenap orang yang mengasihi kami. Sungguh-sungguh di sanalah kami merasakan adanya pertolongan Tuhan untuk memberi kepulihan dan kesembuhan seutuhnya dalam hidup kami. Kami mau berdoa dan mengucap syukur dengan sepenuh hati ini, sambil menyerahkan seluruh hidup kami untuk tetap dalam perlindungan tangan Tuhan yang Maha Kuat itu. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami mau berdoa dan bersyukur dengan sepenuh hati ini. Amin.